suara menggema dengan begitu keras, bujur yang sudah dibahas oleh keringat dingin. Namun Ian merasakan itu tidak mengenai wajahnya. Ian malah merasakan ada seperti cairan yang mempercikara wajahnya. Ian memberanikan diri membuka mata dan dia terkejut melihat menetes dari tangan wanita itu. Itu ternyata berasal dari Sean yang berada di ambang pintu masuk. Ian terkejut saat melihat Yunjin dan juga Johnny ada di sana. Suara meringis dan menyaringai. Suara tertawa dengan kencang. Tak masalah karena sekarang Wangta yang semua milikku. Kurasa di sini memang ditakdirkan hidup. Jawab suara sambil mengangkat map itu dengan bangga. Dia menyaringai dan tertawa sinis. Kemudian Brenda mengeluarkan dokumen lain dari kot yang dikenakannya dan melihatkannya di depan suara. Hal itu membuat raut wajah suara berubah drastis. Sialanku, mempermainkanku brengsek. Suara berteriak dengan keras dan semakin terlihat menyeramkan. Tapi wajah tersenyum kecil. Aku tidak mempermainkanmu, hanya saja aku yang bodoh. Uangku adalah milikku, hasil kerja keras ibuku. Kau pikir aku mau menyerahkan kepadamu secara percuma? Jangan pernah bermimpi. Suara mengepalkan tangannya dengan kuat sehingga darahnya semakin berdetak di lantai. Wajah itu terlihat sangat marah. Rasanya dia ingin siapa saja sekarang. Mimpinya akan hancur jika ia tidak mempertahankannya. Suara menarik rambut Ian dengan kuat dan menendang kursi kayu itu dengan kencang sampai menubruk kumpulan balok kayu yang berada di belakang. Kursi Ian menubruk tumpukan balok kayu tersebut dan kemudian jatuh ke lantai dengan keadaan mengenaskan. Hingga detik kemudian, kumpulan balok kayu tersebut jatuh menimpa Ian yang tidak bisa bergerak itu. Taeyong langsung berlari mendekati gadis itu. Suara tertawa kencang, biarkan iblis, seorang nabuah suara mengarahkan ke arah Taeyong. Sudah mulai kepanikan, dia melihat dokumen asli. Taeyong terjatuh di lantai. Wanita yang hampir hilang kewarasannya itu tertawa lalu mengambil dokumen asli tersebut dan berniat lagi. Setelah datang bersama pihak kepolisian dan membongkar tempat kejadian itu tepat waktu, suara tidak bisa berkutik lagi. Jangan brengsek. Pihak kepolisian bersama seluruh anggotanya masuk ke dalam gudang tersebut dan mengepung suara beserta anak buahnya. Setelah merasa jantungnya berdegup kencang, dia juga merasa takut karena baru kali ini melihat kejadian mengerikan di depan matanya. Mata yang setengah terpejam, gadis itu batuk dan mengeluarkan darah dari mulutnya. Taeyong semakin ketakutan. Dia menggenggam tangan Ian yang dingin itu dan mengacupnya sambil menangis. Sayang, ini aku. Ian menonton tangan Taeyong menyentuh bagian perutnya yang merasa dia semakin melemah dan tidak berdaya lagi. Perutnya terasa sangat sakit dan kram.
nasib ayah mereka yang ingin menangis dengan keras. Yen, Taya berteriak dengan keras dan menangis jadi-jadinya sambil memeluk Yen yang sudah terkulai lemas tak berdaya. Darinya sesak dan hancur. Dia tidak ingin kehilangan lagi. Untuk kedua kalinya, dia mencintai Yen. Dia bahkan tidak yakin hidupnya akan baik-baik saja jika tanpa Yen di sisinya. Taya menggenggam tangan Yen dan mengikuti laju berangkar tersebut. Ia tak sadarkan diri, wajah itu terpucat dan bibirnya membiru. Tangan Yen sangat dingin, namun bersyukur dia masih memiliki harapan karena urat nadi Yen masih berdenyut walaupun sudah sangat lemah. Yen akhirnya masuk ke dalam ruangan operasi dan Taeyong hanya bisa menunggu di luar. Taeyong menangis dan menutup wajahnya dengan kedua telapak tangannya. Bahkan Yen hamil, Taeyong merasa sangat menyesal meninggalkannya sendirian. Seharusnya dia mendampingi gadis itu. Sunny dan Yunjin datang. Taeyong bahkan tak masuk Sunny dan itu yang raut wajahnya tidak karuan. Stella juga berada di sana. Sunny sudah menangis dan meraung dengan keras memikirkan nasib putrinya. Dia tidak bisa menyalahkan Taeyong karena berkat benda itu yang ditemukan. Betty bahkan tidak berani melihat ke arah Taeyong sekarang. Johnny menunduk dan tidak tahu apa yang harus dikatakan lagi untuk menghibur Taeyong. Aku yang seorang dihukum mati sekaligus dengan putranya Jimin. Johnny menganggap semuanya sedang diproses. Tuan Jimin juga sudah menyerahkan dirinya kepada kepolisian tanpa penangkapan. Taeyong benar-benar tidak habis pikir dengan suara hukuman mati belum cocok dengan wanita itu. Tapi Jimin menetap saja. Taeyong tak bisa maafkan pria itu dengan mudah. Sudah harus dihukum mati, naikkan berita ini ke media massa. Baiklah Tuan, Taeyong masih menatap pintu ruang operasi itu dengan pandangan anar. Yang harus dioperasi dan kandungannya harus karena memang tidak bisa diselamatkan. Ucap Yunjin sambil memeluk Stella seumur hidup kerja bersama Yen. Baru kali ini Yunjin melihat sebuah peristiwa yang sangat buruk menimpa wanita itu. Taeyong melangkahkan kakinya masuk ke dalam ruangan ICU tersebut. Dia melihat Yen terbaring lemah di perangkap gadis itu tidak sadarkan diri. Dokter mengatakan bahwa operasinya berjalan lancar. Aku membuka mata, melihatlah aku ada di sini. Aku mencintaimu. Maaf kau seperti ini semua karena aku. Dia merasa batinnya sungguh pilu. Tangannya turun menyentuh perut Yen. Satu hal yang sesali yaitu dia juga gagal mempertahankan anak mereka. Bahkan lebih parah, ia baru saja tahu akan hal itu. Miani, aku adalah laki yang buruk. Aku belum berhasil
sudah mengarahkan seluruh usahaku. Mulai sekarang aku berjanji tidak akan pernah pergi. Rian, aku adalah dayangmu. Aku akan terus di sisimu, menepati semua janji kita bersama selamanya. Bukankah kau ingin kita ke puncak 1 bulan Desember? I love you so much adalah bagian dari hidupku. Kehilangan menimbulkan luka yang begitu dalam dan menjadi trauma bagi Taehyung. Kehilangan membuat hidupnya berantakan dan suram hingga akhirnya sebuah cahaya datang menerangi hidupnya yang tanpa warna itu. Yang terbalik di rumah sakit sudah 1 minggu dan Taehyung selalu setia berada di sisi Yan. Taehyung bahkan selalu duduk di sisi belakang itu setiap hari sampai dia tidur di sana. Matthew melihat hal itu dari dinding kaca. Dia melihat bagaimana Taehyung sangat setia menemani putrinya, bagaimana Taehyung sangat mencintai Yan melebihi dirinya sendiri. Yan mengangguk. Hal itu sudah diketahui sejak lama, namun dia tidak bisa menjauhi Yan karena sangat mencintainya. Dia juga tidak bisa melakukan hal buruk padamu karena kau adalah ayah dari gadis yang dia cintai. Matthew melangkahkan kaki masuk ke dalam ruangan itu. Suara langkah Matthew membuat Taehyung menoleh. Taehyung hanya memperhatikan pria itu. Raut wajah Matthew sangat ini menunjukkan penyesalan yang mendalam. Dia merasa sangat terkejut saat tiba-tiba Matthew berlutut di depannya. Anda tak perlu berlutut seperti ini. Aku sudah melupakan semuanya. Matthew masih menunduk. Dia benar-benar sangat menyesal. Aku sangat menyesal akan hal itu, Taehyung. Aku melakukan hal itu karena tersedak dan tidak punya pilihan lain. Aku rela kau memukulku dan membenciku dan tidak menganggapku karena itu pantas aku dapatkan. Taehyung menghela nafas kasar. Aku tidak akan kutahukan hal itu dan Anda melakukan itu atas perintah Sora. Ibuku juga sudah tenang di dalam sana. Jadi tidak ada yang perlu dibalaskan lagi. Aku juga sangat mencintai Yan dan dia tidak akan pernah menyakitinya. Jadi hal itu tidak akan kulakukan pada ayah dari wanita yang kucintai. Matthew masih menunduk kemudian menatap wajah Taehyung saat ini. Aku akan menikahi putrimu dan aku akan membawa Yan pergi bersamaku, mungkin ke tempat yang jauh. Matthew terdiam. Dia tentu sudah memberi restu terhadap hubungan keduanya, namun membawa Yan ke tempat yang jauh, apakah itu artinya dia tidak bisa melihat putrinya lagi? Kau masih bisa berkunjung jika ingin menemui Yan. Matthew tersenyum dan mengangguk. Tidak ada pria lain yang lebih pantas untuk Yan selain dirimu.
terkejut langsung bergegas mendekati Yen. Jantungnya berdegup kencang. Benar saja, jam hari